Yang kami hormati para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya dan juga para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Pada hari ini hari Senin 8 September 2025 kita dapat hadir kembali dalam acara ngaji kitab Nasuhlibat setiap hari Senin pada maghrib sampai menjelang salat Isya. Adapun untuk pada malam hari ini insya Allah disiarkan langsung melalui kanal YouTube yaitu Al-Akbar TV dan TV digital Telestrial Madu TV dan radio streaming mass media atau di sasfmsurabaya.net. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk mengawali ngaji kitab kita pada malam hari ini, semoga berkah dan manfaat buat kita semuanya. Marilah kita buka bersama-sama dengan baca sambil mathani Al-Fatihah. Kepada beliau Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Muzaki Astagfirullahaladzim, tafadhol masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dan seluruh penonton, pendengar dimanapun berada, rahimakumullah. Marilah kita buka pengajian kita ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu Allah akan menguatkan iman dan Islam kita, yang dengan ilmu itu kita bisa menjadi orang yang istiqomah sampai nanti kita kembali kepada Allah benar-benar membawa husnal khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Nashaikhul Ibad yang sekarang sampai pada makalah ke-33 dari bab rubai, bab nasihat 4. Wal maqalatus salisatu wassalasun. Adapun makalah yang ke-33, Amba'dil hukama'i, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu ulama yang enggak banyak bicara, tapi sekali bicara itu bisa menembus relung-relung yang dalam. Dia tahu di mana orang lain tidak tahu. Itu ahli hikmah. Yastaqbilu ibna Adam arba'u nuhubatin. Yastaqbilu, bakal menghadapi Sopo ibnu Adam, anak Adam.
Anak Adam ini pasti menghadapi ini, Pak. Yang namanya ada Adam pasti menghadapi ini. Mau nggak mau, suka nggak suka, pasti menghadapi ini. Opo arba'u nuhubatin, 4 pemaksaan, perampasan. Jadi saya dan panjenengan ini akan dirampas hidupnya. Dan tidak bisa menahan kita. Kalau sudah datang waktunya dirampas, ya harus diserahkan. Bidhammin nuni wahia utawi nuhubat itu alladzi taghlibuhu, yang bisa mengalahkannya. Ada 4 perampasan. Kalau kita sudah datang waktunya, tidak bisa terhindar dari perampasan ini, pasti dirampas. Apa saja itu? Yantahibu, dirampas, ayakhudhu, dengan cara diambil, bil kohri, dengan paksa. Dirampas itu diambil dengan paksa. Sopo malakul mauti, malaikat maut, ruhahu, pada ruhnya. Kalau sudah waktunya dirampas malaikat maut, mau nggak mau harus mau, nggak bisa menolak, Pak. Karena ada ayat mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu datang, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ada kalimat hadis qudsi begini, kamu boleh maksiat, tapi dengan syarat satu, jangan di bumiku, bumiku. Kemudian berjanjilah dengan malaikat maut kalau dia nggak datang kepadamu. Lah mosok iso, Pak? Mosok iso maksiat nggak di bumi Allah? Selama kamu berada di bumiku, jangan maksiat kepadaku. Dan selama kamu nggak ada perjanjian dengan malaikat maut, kalau dia sakwaya-waya jemput kamu jangan maksiat. Ya gak iso maksiat kalian. Dulu ada, Pak, ada cerita umatnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Nabi Sulaiman itu ketamuan seseorang, dan menjadi kebiasaan Nabi Sulaiman kalau ada tamu itu dijamu, Pak, dijamu makanan yang enak. Nabi Sulaiman kan kaya ya, dijamu, disuguhi panganan yang lengkap. Dan kemudian ada tamu lagi. Tamu ini yang kedua nggak mau dijamu, cuma dia ngobrol-ngobrol di pintu, ngobrol-ngobrol sambil nuting-nuting tamu yang pertama. Kemudian selesai ngobrol, baru Nabi Sulaiman menemui tamu yang pertama yang dijamu makanan tadi, Pak. Terus tamu tadi tanya kepada Sulaiman, Nabi Sulaiman, itu tadi tamunya siapa itu? Oh, itu teman saya. Namanya siapa? Namanya Israel. Loh, kok gak masuk tadi? Terus dia mau apa ke sini? Rencananya dia mau mencabut nyawa kamu. Wedi, Pak, pucet ngono wae. Loh, kalau gitu antarkan saya ke kota yang jauh dari sini, supaya tidak terkejar sama malaikat Israel. Ya sudah, habiskan dulu. Tadi saya bilang sama dia, kamu jangan nyabut tamu saya dulu, biar dia makan enak-enak dulu, kenyang, baru kamu cabut, terus lega wis.
Setelah kenyang, minta diantarkan anginnya Nabi Sulaiman. Dan minta diantarkan sajadahnya Nabi Sulaiman dan angin, sehingga dia terbang ke sana. Nabi Sulaiman lupa, nggak cerita. Kalau dicabutnya itu di mana, Pak? Dicabutnya di sana. Nggak di rumahnya dia, di sana. Jadi malaikat Israel nunggu di sana. Turun, langsung dicabut. Jadi dia namanya menjemput kematian. Niat menghindari kematian, tapi ujung-ujungnya menjemput kematian. Tidak bisa, Bu. Jenengan maupun menghindar kemana-mana, nek wayai mati ya mati. Ruhnya dirampas oleh malaikat maut, harus diberikan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, engkau yang lari dari kematian itu, kematian akan mengejar kamu. Kematian akan mengejar kamu dan akan dilaporkan semua amalmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mboten perlu wedi mati, wong urip mesti mati. Gak kelem mati aja urip, sekadung urip kudu siap-siap mati. Mati niku nggih macam-macam kok, Pak. Wong waya mati, gak waya mati gak iso mati. Masih bunuh diri ya napa nek gak waya mati gak mati-mati. Wonten tiyang niku masalah wake, Pak. Stres. Akhirnya berniat untuk bunuh diri. Berniat bunuh diri nggawa kali tampar niku dawa tali ini. Terus nanggone mburi omah niku ndolek wit-witan sing dhuwur. Tali ini dicancangno teng salah satu dahan, terus teng ini gulune ngeten iki. Terus munggah ngoten niku ndelok nisor kok ketok dhuwur iki. Ah iki mati paling aku iki. Terus berhubung tahu ngaji, Pak. Niat dhisik. Niat ingsun kendhat lillahi taala. Kok ana maneh niat ingsun kendhat. Langsung mencolot dukur mati paling aku. Mati aku iki. Mencolot sak banter-bantere. Akhirnya delosor nangoni lemah. Gak mati, Pak. Kedawan tampar. Ini ku bunuh diri gak profesional iku, Pak. On tampar aja dawane. Gak waktunya mati, gak mati. Waktunya mati, mati. Itu perampasan yang pertama. Dirampas oleh malaikat maut, ruhahu, rohnya. Wayantahibu, dan dirampas al-warasatu bifutuhati jam'u waris, oleh ahli waris kita, Pak. Dirampas harta panjenengan oleh anak-anak kita, oleh ahli waris kita. Malahu, pada hartanya. Nggak bisa apa-apa kita. Dirampas, diserahkan. Ini duwe warisan. Kadang uang niku duwe warisan utang ya, Pak. Nen sing marisi utang iki sinten? Ahli waris. Ahli waris ojo enak-enak sampean. Nek wong tua kita niki soge warisan harta, tapi nek melarat warisan utang. Sebelum jenazah itu, sebelum harta waris itu dibagi, Pak, dia punya kewajiban, ahli waris ini. Yang pertama, menjalankan semua wasiatnya. Yang kedua, membayar hakul adamnya. Yang ketiga, baru membagi warisannya. Dadak gak duwe donya, utang numpuk. Nggih sing nyauri, Pak, ahli waris, Pak. Ahli
ahli waris. Jadi ahli waris, waduh bapak iki apa rek, gak ningali duit, ningali utang. Rugi aku iki. Ya. Ba'da mautihi, setelah kematiannya dirampas. Harta kita akan dirampas. Makanya kan istilahnya harta itu kan ada yang milik kita, ada yang milik kita, ada yang milik kita, dan ada yang tidak milik kita. Yang milik kita itu Pak, yang sudah kita makan, yang sudah kita nikmati, itu otomatis milik kita. Wis dipangan, mlebu weteng, kan sing doyan wisan nang jero weteng niku Pak. Apa maneh metu teko weteng, gak ana sing doyan iki. Maling kepethuk, mercing-mercing tok. Kowe sapa rek coklat iki? Itu punya kita, Pak. Dan bukan punya kita. Bukan punya kita. Nyambut gawe oleh bayaran. Male oleh bayaran loro awake. Dikekno dokter. Bukan milik kita, itu rezekinya dokter. Mali oleh bayaran, wayang bayar sekolah. Dikekno sekolahane. Rezekine sekolahan. Itu bukan milik kita. Dan ada yang milik kita, yaitu yang kita sedekahkan. Itu milik kita selama-lamanya. Kadek kelipatane Pak, banyak. 1 rupiah menjadi berapa? 1.000, 2.000 menjadi 1.400.000. Jadi seperti dilempar tumbuh 100 itu tumbuh masing-masing berapa? Mi'atu habbah. Jadi 2.000 niku Bu, dadi 1.400.000. Kaget wong-wong. Niki lho Bu, ganjarane sampean. Lho malaikat kok kata malaikat. Kok 1.400.000 niku wonten niku dugi pundi malaikat? Niku ganjaran sampean Bu. Loh, mboten nate kula sedekah sing kathah kaya ngoten niku. Biyen niku lho Bu, sing sampean urunan 2.000-an. Lho malaikat gak ngerti nek tambah kathah. Ruang ngoten kula sedekah sing kathah malaikat. Jare malaikate, wis ta lah Bu, kok aku medhit sampean niku Bu. Ya. Wayantahibu, dan dirampas. Merampas ad-dudu, set, hewan, apa namanya? Hewan melata, hewan yang ada di kuburan. Jismahu, fisiknya orang ini. Jadi dirampas fisiknya ini. Ini rata-rata orang Bu. Rata-rata orang kalau sudah meninggal dunia, tubuhnya dimakan, dimatang hewan tanah, dipangan set sampai habis. Tapi ada juga orang itu yang memang nggak mau set Pak. Set itu muntah-muntah ndelok dhek. Siapa itu? Orang-orang soleh. Ya, wakila orang-orang yang hafal Al-Quran. Mereka utuh, tubuhnya utuh. Set nggak mau. Set nggak mau. Fil qabri, di dalam kuburan. Wayantahibu, dan merampas. Siapa? Al-Khosma'i, orang-orang yang mendebat dia, orang-orang yang pernah dia ambil haknya. Bidhammi wa fathin, jam'u khosim, orang-orang yang pernah diambil haknya. Wahum, adapun mereka, man, orang, lahum, bagi mereka al-haqqu,
mempunyai hak ala man dhalamahum, ala man dhalamahum, pada orang-orang yang pernah dizalimi, yang pernah dirampas haknya, bi akhdhi aqwalihim, dengan mengambil ucapannya, wa biktiyabihim, lan pernah ghibah kepadanya, wa bidzarbihim, dan pernah memukulnya, masalan seperti misalnya seperti itu, Bu. Jadi kalau kita selama hidup itu pernah menyakiti orang, apakah kata-kata kita, perkataan kita, ataukah pernah ghibah, ngerasani, ataukah pernah memukul, yang dipukul itu enggak terima, enggak rela, enggak ridho, dibawa kepada Allah sampai hari kiamat, au bi ghairi dzalik, atau selainnya itu, amalahu, maka amalnya itu dirampas, Bu. Wonten hadis sing nyritakno masalah muflis. Muflis niku tiyang sing bangkrut. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kemudian sahabat menjawab, al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut di antara kita adalah orang yang tidak memegang dirham, orang yang tidak memegang harta benda. Tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang muflis itu orang yang punya amalan puasa, orang yang punya amalan sholat, orang yang punya amalan haji. Kemudian datang kepadanya orang yang menuntut, ya Allah, dia dulu pernah menyakiti saya, dia dulu pernah memukul saya, dia dulu pernah ngerasani saya enggak terima ya Allah, saya enggak terima. Dirampas amal sampean, Pak. Kebaikan-kebaikan kita dirampas sama dia. Sampai kebaikannya habis, sing nuntut si akeh. Akhirnya apa? Kejelekan-kejelekan yang menuntut itu diberikan kepada kita. Habis kebaikannya, tinggal kejelekannya. Tsumma turihat finnar, kemudian dia terlempar kepada neraka. Niku jenenge wong bangkrut, Bu. Bangkrut iku amale wake, rumangsane wake, salate, posone wake, poso sunai wake, tapi nanti di akhirat banyak yang menuntut dia. Sehingga kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan di dunia diberikan Allah kepada yang menuntut. Niku jenenge ngerampas. In kana lahu amalun sholih, jika dia masih mempunyai amal soleh. Wa illa, jika tidak, hamala alaihi dzambihim, maka dia harus menanggung dosa orang yang menuntut itu. Jadi ada berapa perampasan ini? 1, malaikat maut akan merampas ruhnya. Kemudian 2, ahli waris akan merampas hartanya. Yang 3, binatang melata, binatang tanah akan merampas fisiknya. Dan yang 4, yang paling berat itu adalah orang-orang yang merasa punya amal banyak, tapi banyak juga yang menuntut dia, maka sang penuntut ini akan merampas semua amal-amal yang baik, jika dia punya amal baik. Jika tidak, maka amalnya ditambahi dengan amal kejelekan dari para sang penuntut itu. Nah, wallahu alam bissawab. Demikianlah makalah yang ke-33 pada hari ini kita jelaskan. Mudah-mudahan semua dapat difahami. Wallahu alam bissawab. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, saya persilahkan. Monggo Mas. Pak Yahya, siapa dulu? Oh, Pak Yahya dulu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, dari part ini mohon penjelasan tentang mukhlis ini, Yai. Terjadinya setelah kapan ini? Apakah setelah siksa kubur dulu yang Iya. tadi, atau pada saat setelah ada timbangan amal? Mohon maaf ya. Iya, yang jelas ini terjadi pada hari akhir ya. Hari akhirnya kapan? Wallahu alam. Wallahu alam. Tentang penuntut-penuntut itu terjadinya kapan? Bahwa ada kejadian itu begini, Pak. Ada orang-orang yang biasa menfitnah dia. Difitnah, Bu. Orang-orang yang biasa difitnah itu diam saja, Pak. Gak usah dibalas. Nanti ada waktu membalasnya. Nanti dibalik sama Allah. Yang biasa difitnah itu disuruh ngomong. Yang biasa memukul itu disuruh mukul kepada yang dipukul. Itu wallahu alam. Yang jelas terjadinya itu setelah yaumul ba'ats, setelah hari kebangkitan. Mungkin setelah hisab, Pak ya. Setelah hisab menjelang ke sirot itu mungkin. Kemudian ada yang menuntut sehingga dia tidak bisa masuk surga. Oh, ini bahaya, Pak, ini, Pak. Ini bahaya ini. Salah satu kebangkrutan hebat ini nanti. Makanya jenengan jangan suka menyakiti orang, Pak ya. Orang menyakiti kalau sampai enggak ridho dan dibawa mati, wablain kita ini nanti. Bisa-bisa kita nggak jadi masuk surga, Pak. Malah sebaiknya masuk neraka. Kejadian itu ada di akhirat, yang jelas di akhirat. Tapi pasnya wallahu alam. Wallahu alam. Jadi nanti panjenengan akan ditemukan orang yang pernah menghina. Dan orang yang dihina itu membalas menghinanya di situ. Apakah takut nanti, Pak? Maka orang yang biasa dihina, difitnah itu tenang saja, enggak balas. Ada waktunya nanti membalasnya. Di situ nanti membalasnya, Pak. Saat masa-masa itu dibalas sama Allah dan tidak bisa berkutik, sama sekali. Mudah-mudahan kita nggak sampai terjadi seperti itu, Pak. Ya, nggih. Wallahu alam. Ini Mas. Oh ya, Pak, monggo, Pak. Sebentar ya, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibacakan ayat idza jaa ajalum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa diundurkan. Ya. Di desa saya ada orang mengajukan ajalnya dengan bunuh diri itu sehingga mati mendadak, mungkin tampannya pendek. Terus menurut Pak Yai, Bunuh diri itu kalau nggak waktunya mati, nggak mati kok, Pak. Dan kalau waktunya mati, mati. Walaupun dia bunuh diri sekalipun. Ada orang bunuh diri gagal itu ada, Pak. Gagal gak mati itu ada, Pak. Malah sewehat orangnya sekarang. Bunuh diri nyebur kobokan. Sama bunuh diri dan mati-mati biasa sama, Pak. Kalau nggak waktunya mati, ya nggak mati. Kalau waktunya mati, ya mati, Pak. Jadi sebenarnya cara mati urusan dia. Cara mati urusan Allah. Cara mati urusan dia. Mati urusan Allah. Jadi jangan dikira bunuh diri terus saya akan tahu takdir Allah. Bagaimana Allah menetapkan takdir saya. Akhirnya bunuh diri terus mati kan? Kalau Allah nggak mengizinkan nggak mati, Pak. Tapi kalau Allah memang mengizinkan pasti mati. Dan Allah mengizinkan dia mati dalam keadaan bunuh diri. Ya iya. Iya. Allah mengizinkan dia mati dalam keadaan bunuh diri.
Nggih pun wayahe Pak niku Pak, pun wayahe mati niku. Sing jelas niku ajal niku pakem. Pakem. Enggak bisa diganggu gugat. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Kalau waktunya hadir ajal, dia juga akan mati. Lah niku wau. Nek mboten wayah ajal nggih mboten mati. Nek wayah mati nggih mati. Ngoten Pak nggih? Nggih. Wallahu alam. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi. kasih atas waktu yang diberikan Ustaz. Mohon izin bertanya terkait hablum minallah dan hablum minan nas. Nggih. Mungkin cara kita meminta maaf kepada Allah lebih mudah, tapi cara meminta maaf kepada orang yang pernah kita zolimi, lalu orang itu entah tidak ketemu lagi atau orang itu meninggal, Ustaz. Apakah dengan kita berbuat salah kepada orang tersebut, lalu orangnya meninggal, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk minta maaf? Ya. Atau tinggal menunggu saja hukuman nanti di akhirat? Ya. Gitu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya bersalah kepada seseorang dan orang itu sudah meninggal, bagaimana Pak? Bagaimana dengan orang itu sudah meninggal? Ya harus kita maafkan dia. Kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Wong kita niat baik kok. Niat minta maaf. Ya. Kalau dia sudah meninggal, ya sudah kita mohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Allahumma fillahu warhamhu wa'afu anhu. Terus kita doakan dia. Dan mungkin husnudzon saja, dia pasti akan memaafkan kita. Itu caranya. Bukan nunggu sampai nanti dihakimi sama Allah. Nah, kita kan rugi. Kita sudah niat baik kok. Niatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ya. Kita ke pusarannya kalau memang tahu, ya kita mohonkan ampun kepada Allah atas semua dosa-dosanya. Sudah. Ngoten Mas carane Mas. Nggih? Wallahu alam. Hah? Sudah. Sudah habis Bu. Mohon maaf ya Bu ya. Saya kira masih ada waktunya. Demikian Pak pengajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.